Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita belajar matematika ya nak. Jangan pernah bosan untuk belajar ya nak ya. Karena kita di sini untuk memperjuangkan bangsa ini. Jadi kita harus rajin belajar. Oke, materi selanjutnya adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Dari pecahan biasa menjadi desimal. Contoh 3/10. 3/10 itu jadi berapa? Nah, kalau misalnya 3/10, caranya berarti 3 dibagi 10. 3 dibagi 10. Kan 3 dibagi 10 nggak bisa. Jadi tambahin di sini 0, 0, jadi 30. 30 dibagi 10 berapa? 3. Iya. 3 kali 10 30. Jadi 3/10 itu jawabannya 0,3. Ada juga yang dengan 3/10 langsung tahu, oh 0,3. Ada juga, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu, berarti bisa pakai pembagian biasa. 3 dibagi 10, bukan 10 bagi 3 ya, jangan dibalik. Ini jawabannya beda. Yang kedua contohnya 3/4. Contoh yang kedua, ini kasih cara yang berbeda. Nanti terserah kalian mau pilih cara yang mana. 3/4. Cara yang kedua ini maksudnya adalah kita merubah penyebutnya yang bawah ini jadi 100. Nah, 4 kali berapa biar 100? 25. Jadi 4 kali 25, atasnya pun harus kalikan 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. 75/100. Nah, kalau 75/100 kita bisa tahu jawabannya 0,75. Tapi kalau nggak tahu juga, tetap caranya adalah dibagi lagi. 75 dibagi 100 nggak bisa, tambahin 01, 0,75. Terus habis itu 0, 700. Terus habis itu turunin 5-nya 500. 5 kali 100, 500, 0. Jadi gitu ya. Kalau misalnya cara yang pertama kan langsung aja dibagikan saja 3 dibagi 10. Nah, nomor 2 itu caranya kamu rubah ke penyebut 100. Setelah kamu rubah ke penyebutnya 100, baru dibagi lagi. Jadi terserah kalian, cari yang gampangnya aja ya nak ya. Yang B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Desimal itu 0,8, 0,25, 0,10 gitu ya. Contoh, 0,8 jadi berapa? Nah, kemarin juga Mem udah ingetin nih. 0,8 itu ada satu angka belakang koma, itu cuma ada 8. Ya, angka 8 aja satu angka. Jadi 8/10. Nah, 8/10 itu masih bisa disederhanakan, dibagi 2, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya 4/5. Contoh kedua 0,25. 0,25 itu berarti 25/100. Kenapa kok per 100 sih Mem? Iya, karena di belakang koma ini ada 2 angka, angka 2 dan angka 5. 2 angka kan, berarti per 100. 25/100 dibagi 25 dibagi 25, disederhanakan ya. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Nah, bagaimana kalau misalnya di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Iya gitu ya. Ingat, itu nggak boleh lupa, sampai kapanpun tetap dipakai. Ya, yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nih ada pecahan biasa 1/4. Ini caranya adalah penyebutnya harus dijadikan 100 sama kayak yang tadi. Kenapa dijadikan 100? Karena persen itu per 100, jadi harus dijadikan 100. 4 kali berapa biar 100? Kali 25, atasnya pun harus kali 25. Jadi 1 kali 25, 25, 4 kali 25, 100. Nah, jadi 25/100, jadi 20% gitu. Yang kedua 4/5. 4/5, 5 kali berapa biar 100? Iya, kali 20. Jadi atasnya pun kali 20. 4 kali 20, 80. 5 kali 20, 100. Jadi 80/100 atau 80% ya. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Dari persen menjadi persen biasa. Ini juga nggak sulit kok, gampang. 20% berarti 20/100. Karena kan kenapa 20/100? Karena 20%. Jadi 20/100. Sederhanakan, dibagi berapa? Dia dibagi 20, dibagi 20, bagi 20. 20 dibagi 20, 1, 100 bagi 25. Jadi 1/5. Yang kedua, 75% berarti 75/100 karena persen. 75/100 dibagi 25, sederhanakan, dibagi 25 dibagi 25. 75 bagi 25 3,
100 dibagi 25 4. Ingat ya, harus dengan bilangan yang sama. Kalau kalian mau sederhanakan 20 20, 25 25. Gak boleh beda-beda. Itu aturan menyederhanakan. Yang E, mengubah desimal menjadi persen. Ada desimal mau dirubah ke persen. Nah, lihat lagi kayak contoh pertama, 0,2 kan jadi 2/10 ya. 2/10. Nah, rubah lagi supaya jadi persen, bawahnya harus 100. 2 kali 10 20, 10 kali 10 100, jadi 20%. Yang kedua 0,35 per 100 awalannya ya. Nah, kalau udah 35 per 100 karena bawahnya udah 100, jadi langsung aja jadi 35%. Tidak usah lagi kamu kali-kali dengan apa, karena kan bawahnya sudah 100. Oke. Yang F, mengubah persen menjadi desimal. Contoh 2% mau dijadikan desimal. 2% itu berarti 2 per 100. Nah, tinggal 2 dibagi 100 deh, berarti 0,02. Begitu juga nomor 2, 45% berarti 45 per 100. Nah, kalau misalnya sekilas atau kalau yang kalian sudah bisa 45 per 100 langsung 0,45. Tapi kalau misalnya kalian belum paham, nggak apa-apa pakai pembagian biasa, 45 dibagi 100. Jawabannya 0,45. Jadi gitu. Jadi kita mesti lihat dia dari apa ke apa. Makanya di sini tadi mengubah berbagai bentuk pecahan. Dari pecahan desimal ke biasa, biasa ke desimal, biasa menjadi persen, persen menjadi biasa. Nah, begitu seterusnya ya. Oke, selanjutnya mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini soal ini sering sekali keluar kalau misalnya di UN ya. Jadi kalian harus perhatikan. Tadi kan kita sudah mengubah pecahan ya. Nah, sekarang ada pecahan dengan berbagai model. Nah, kita disuruh urutkan. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 0,4, 1,5, 25%, 4/5, 1,75. Nah, di sini ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada juga persen. Nah, ini kalau ada soal begini, kamu tidak bisa langsung memilih, oh yang paling besar ini. Nggak bisa. Jadi kamu harus rubah dulu ke bentuk, boleh ke bentuk desimal, boleh ke bentuk pecahan, atau boleh ke bentuk persen, terserah. Tapi semuanya harus dirubah ke dalam bentuk yang sama. Contoh 0,4 itu sudah desimal, kita rubah ke dalam bentuk desimal ya. 0,4 itu 0,4, jadi nggak usah lagi kita apa-apain. 1,5 itu kan 3/2 ya. 3/2, 3 dibagi 2, 1,5. 25%, 25 per 100 berarti 25 dibagi 100, 0,25. 4/5 berarti 4 dibagi 5, 0,8. Dan 1,75 karena udah desimal tetap 1,75. Nah, sekarang kita urutan dari terbesar. Nah, dari semua ini kamu lihat di sini 0,4, 1,5, 0,25, 0,8, 1,75. Mana yang paling besar? Nah, yang ini ya. Nah, oke. Yang ini. Jadi tapi kamu tulis yang awalnya kan 1,75 nih. Jadi tulis 1,75. Terus setelah itu mana lagi? Yang ini. Berarti jangan tulis 1,5 tapi tulis 1,5 karena kan soalnya 1,5. Tadi kita di sini untuk mempermudah aja. Jadi 1,75. Terus terbesar kedua 1,5. Terbesar ketiga 4/5. Ini. Yang keempat ini 0,4, yang terakhir berarti 0,25. Jadi paling kecil 25% ya. Jadi tulisannya 1,75, 1,5, 4/5, 0,4, 25%. Jadi yang ditulis adalah yang soalnya ya. Kalau yang ini tadi kita menulis ini untuk mempermudah kita mengerjakan. Yang diurutkan tetap yang soalnya. Oke. Nah, itu tadi kalau kita rubah ke dalam bentuk desimal. Bagaimana kalau kita berubah ke dalam bentuk pecahan? 0,4 jadi 4/10, 1,5 jadi 3/2, 25%, 25 per 100, 4/5 tetap 4/5, 1,75 itu 175 per 100. Nah, ini awalannya ya. Nah, ini tidak bisa langsung kamu cari. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Kita harus samakan penyebutnya. Samakan penyebut jadi 100. Nah, 0,4
Lihat penyebutnya kan 10 kali berapa? 100 kali 10 berarti 4 kali 10, 10 kali 10, 4 kali 10, 40 per 100. Begitu juga dengan 100 per 2 atau 3 per 2. Bawahnya 2, jadikan 50. 3 kali 50, 2 kali 50, jadi 150 per 100. 25%, 25 per 100. Karena sudah per 100, jadi tulis aja 25 per 100. 4 per 5, bawahnya 5. Dijadikan atau dikalikan 20. Terus juga kali 20, berarti 4 kali 20, 80, 5 kali 20, 100. 1,75, 175 per 100, karena udah 100, jadinya udah begitu aja. Nah, kamu lihat urutan dari terbesar, yang terbesar yang mana? Lihat atasnya saja. Ini berarti 175, habis 175, 150, habis gitu 80, 40, 25. Nah, sama kan urutannya, 1,75, 1,5, 4 per 5, 0,4, 25%. Jadi walaupun kita rubah kemana saja pasti sama jawabannya. Tapi ingat, kita harus merubahnya ke bentuk yang sama ya. Boleh pecahan, boleh desimal, boleh persen, terserah. Oke Nak ya. Oke, kalian tulis dulu ini di buku catatan kalian. Jadi nanti kalian bisa belajar untuk belajar nanti untuk PTS. Ini juga kita keluar, nanti kita latihan soal ya Nak ya. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati.